Selamat pagi sahabat bisnis Sulawesi, bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat ya. Saya Bal Putra kembali hadir menyapa sahabat semua, dan ini saya menyapa perdana pertama kalinya di tahun 2022. Seperti biasa saya hadir dengan obrolan terkait dengan pasar modal Indonesia, yang mana dalamnya nanti akan ada market review, kemudian analisa data, dan juga yang pasti akan ada rekomendasi saham. Untuk kali ini saya akan hadir bersama saya, Kepala Perwakilan IDX Sulsel, Bang Fahmin Amirullah, dan juga Mas Yusuf dari BRI Dana Reksa Sekuritas. Halo, selamat pagi Mas Yusuf. Pagi Bli, apa kabar? Sehat Mas ya? Alhamdulillah. Kabar baik Mas Yusuf. Alhamdulillah sehat. Jadi bagaimana kesibukan di awal tahun ini Mas Yusuf? Ya masih seperti biasa Bli. Pantau-pantau terus ya? Iya betul. Oke, kalau misalnya kita ngobrol yang pekan lalu nih Mas Yusuf, kita kan belum sempat live ini selama sepekan di awal tahun ini. Seperti apa perkembangannya itu Mas Yusuf, sambil kita menunggu Bang Famin? Baik, kalau kita lihat memang dari akhir tahun kemarin memang sempat turun ya Bli. Namun kalau kita lihat dari minggu ini secara domestik indeks kita ditopang dari kenaikan dari pembelian net asing. Pembelian asing yang cukup signifikan ya Bli di minggu ini, dimana kalau dilihat dari net buy-nya itu sudah sekitar 2,8 triliun ya di pasar reguler. Nah artinya kita masih optimis untuk tahun ini indeks kita mungkin bisa all time high lagi di area mungkin di atas 2.700-an Bli. Karena kan dimana juga untuk tahun ini pemerintah cukup optimis ya, lembaga-lembaga keuangan juga cukup optimis. Dari prediksi yang tahun sebelumnya memang pertumbuhan ekonomi kita masih di bawah 3%. Namun untuk di tahun ini sudah rata-rata prediksi dari lembaga keuangan itu, lembaga analis-analis dari beberapa sekuritas juga memprediksi pertumbuhan ekonomi kita mungkin bisa di atas 3% lagi Bli. Karena kalau kita lihat kebijakan dari pemerintah, terus kenaikan dari harga-harga komoditi untuk tahun ini memang cukup signifikan. Sehingga kalau kita lihat dari sisi dari pertumbuhan ekonomi kita itu mungkin bisa ditopang dari sisi itu Bli. Jadi ada potensi untuk terus naik ini Mas Yusuf ya? Betul. Di samping juga ini, itu kalau kebijakan ya, dari silakan dilanjutkan Mas Yusuf. Pembangunan ibu kota baru kan Bli, itu mungkin juga sudah mulai diwacanakan lagi, sehingga memang ini bisa jadi penopang indeks kita untuk tahun ini Bli. Terutama di sektor infrastruktur dan properti. Betul Bli. Kalau secara teknikal sih indeks kita saat ini sedang menguji resisten di 6.700, di mana saat ini kemarin sih sempat mengalami penurunan ya, di mana kalau kita lihat pergerakan market itu belum cukup mampu untuk melewati level resistennya di 6.700 Bli. Oh itu Pak Irfan sudah. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Ini sepertinya sudah bergabung nih Mas Irfan Ibrahim. Kalau baik sahabat bisnis Sulawesi, kalau tadi saya memperkenalkan bahwa yang akan bergabung bersama kita adalah Kepala Perwakilan IDX Sulsel, Bang Fahmin. Kita lihat ada informasinya kemungkinan tidak bisa bergabung ya. Jadi diwakili oleh Mas Irfan Ibrahim, trainer dari IDX Sulsel. Selamat pagi Mas Irfan. Selamat pagi Bli, maaf nih Mas Amin sepertinya lagi ada kendala jaringan kayaknya. Siap.
sehat selalu Pagi, Pak Mas Irfan. Irfan ya. Pagi Pak Yusuf, apa kabarnya nih? Baru Oke. ketemu lagi, Pak. Betul. Ya, boleh mungkin kita mulai obrolan kita nih, Mas Irfan. Seperti biasa, kita selalu mengawali obrolan dengan market review, terutama untuk perdagangan pasar hari kemarin ini, Mas Irfan. Apa yang bisa disampaikan terkait dengan hal itu? Oke, terima kasih Bli. Selamat pagi sahabat bisnis. Kita mungkin kembali lagi tahun ini, pertemuan pertama tahun ini Bli ya. Terkait mengenai market update, ada review juga dari bisnis Sulawesi. Terima kasih kita diundang join lagi Bli. Nah, mengenai market update untuk kemarin, mungkin sebelum saya bahas kemarin, saya mau bahas sedikit perdagangan minggu lalu ya, karena kita tahu ini pertemuan pertama nih, bagaimana sih perkembangan market kita minggu lalu, karena kita nggak sempat live selama seminggu kemarin. Jadi secara weekly dulu mungkin saya mau bahas nih, secara year to date dari tahun ini, berarti dari 2022 ini, dimulai dari minggu lalu ini perdagangan sudah kita mulai di hari Senin. Hal menarik adalah kita tahu bahwa tahun lalu kan yang sektor-sektor yang mengalami penguatan cukup signifikan, utamanya adalah sektor teknologi ya, ada indeks tekno ya, finance juga mengalami kenaikan. Nah, berkaca dari tahun lalu untuk perdagangan di awal tahun ini, dari minggu lalu kalau kita lihat indeks tekno tetap memimpin kenaikan ya. Kalau kita lihat secara year to date, berarti dari awal perdagangan kemarin sampai seminggu ya, sampai hari Jumat, indeks tekno telah mengalami kenaikan 5,52%, diikuti oleh indeks finance yang naik 4,11%. Dan posisi ketiga ada indeks energi ya, yang naik 2,93%. Nah, ketiga sektor ini sebetulnya sudah mulai menunjukkan kenaikan di awal-awal Desember ya. Kita tahu di akhir-akhir Desember tahun lalu ya. Kita tahu di akhir Desember sektor teknologi sempat rebound, terus yang mengalami kenaikan juga ada finance juga, terus ada energi. Kita tahu sebagai sektor yang cyclical ya, yang lagi ramai diperbincangkan. Nah, itu ada tiga sektor yang mengalami kenaikan untuk minggu lalu, sedangkan sektor yang mengalami penurunan untuk minggu lalu itu tiga teratas itu ada sektor cyclical ya, jadi barang-barang konsumsi yang cyclical yang turun minus 4,32%, terus ada basic industry ya yang turun minus 2,04%, terus ada properti nih yang tahun ini sepertinya masih khususnya mungkin minggu lalu ya, masih mengalami penurunan, masih mengalami kontraksi sektor properti ini. Terakhir minggu lalu itu turun minus 1,99%. Mudah-mudahan sih kalau berdasarkan sentimen ini kan beberapa sektor ini harusnya memiliki sentimen positif untuk tahun ini. Itu mungkin sedikit update untuk minggu lalu. Nah, sedangkan untuk perdagangan kemarin ya, kalau kita lihat perdagangan kemarin cukup atraktif, karena kalau kita lihat dari sisi indeks kita, khususnya mungkin Jakarta Composite Index kita, kemarin itu market kita dibuka sebetulnya sempat turun dulu ya, turun di awal dengan titik terendah di minus 0,18%, atau turun di 6.689,28 ya, tapi setelah itu sempat mengalami rebound atau kenaikan dengan titik tertingginya di 6.725 ya. Jadi ini mungkin titik tertinggi di tahun ini ya, dia di 6.725, karena kita tahu sebelumnya di hari di tahun lalu ya, ditutupnya di 6.600 sebetulnya. Jadi kemarin tempat ditutup di 6.705, ini cukup menggerakkan. Tapi setelah itu kita lihat sudah mulai ada sideways lagi, dan terakhir ditutup di angka 6.691 atau mengalami penurunan tipis ya, dibandingkan hari sebelumnya di minus 0,15%. Kita tahu di hari sebelumnya indeks kita, Jakarta Composite Index kita atau IHSG kita sempat ditutup di 6.701. Jadi di atas 6.700-nya, untuk kemarin ditutup di bawahnya. Jadi sepertinya sih dari sisi market IHSG kita masih sideways. Mungkin di minggu-minggu ini kita nggak tahu nanti di minggu depan akan seperti apa, nanti kita bahas mungkin sama Mas Yusuf ya. Nah, sedangkan untuk dari sektoral, kalau kita lihat
untuk kemarin itu sektor-sektor yang mengalami penurunan ya. Kalau diperhatikan hampir semua sektor sebetulnya agak turun ya. Khususnya mungkin ada sektor energi ya, sektor energi turun 0,21%. Terus ada sektor industrial yang turun 0,83%. Konsumer juga mengalami penurunan. Kalau kita lihat ada beberapa sektor yang mengalami kenaikan, khususnya mungkin yang mengalami kenaikan lumayan ada sektor transportasi ya, dan logistik yang naik 0,19%. Yang properti juga kemarin mengalami kenaikan naik 0,19%. Selain itu ada healthcare, sektor kesehatan juga kemarin mengalami kenaikan di angka 1,78%. Mungkin ini dampak beberapa sentimen kemarin bahwa kasus Omikron atau mungkin ada booster vaksinasi juga mungkin mempengaruhi sektor ini ya, di sektor healthcare ini. Nah, kalau kita lihat secara umum untuk perdagangan kemarin sebetulnya saham-saham yang mengalami kenaikan di atas 2% itu jumlahnya lumayan sebetulnya di angka 13% atau ada 99 saham yang mengalami kenaikan di atas 2%. Yang mengalami kenaikan 0 sampai 2% itu ada 121 saham. Jadi sekitar 16% dari total saham yang beredar di Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau kita total yang mengalami positif sebetulnya kemarin persentase jumlah sahamnya di angka 29% ya, yang mengalami kenaikan untuk saham-saham yang positif. Sedangkan yang mengalami penurunan kalau kita akumulasikan angkanya di cukup besar sebetulnya, ini tercermin juga di ISG kita di angkanya di 43%, di 43% ya, mengalami penurunan saham-saham yang mengalami penurunan. Khususnya mungkin saham-saham yang mengalami penurunan di atas 2% itu ada 134 saham, which is itu berarti ada 17%-nya yang mengalami penurunan di atas 2%. Tapi yang menarik adalah dari informasi kemarin adalah bagaimana perilaku investor asing gitu ya. Kalau kita lihat investor asing kemarin melakukan net buy ya, net buy di angka 249 miliar. Jadi walaupun ada penurunan indeks kita, dan mungkin biasanya seperti ini ketika indeksnya mengalami penurunan, apalagi penurunan yang lumayan besar, biasanya investor asing ini mengincar saham-saham yang berfundamental bagus yang mengalami penurunan harga. Tercermin di kemarin ada net buy 249. Bahkan kalau kita jumlahkan dengan perdagangan minggu lalu ya, just awal perdagangan secara year to date untuk tahun ini investor asing sudah melakukan akumulasi beli. Jadi selama seminggu lebih ini sudah melakukan akumulasi beli di angka 2,4 triliun. Kita tahu bahwa di tahun lalu kan akumulasi beli investor asing di angka 30-an triliun gitu ya. Ini di awal-awal tahun biasanya sih memang ada beberapa investor asing yang sudah mulai melakukan akumulasi beli di bulan Januari mungkin sampai Februari. Untuk datanya sekarang terakhir di 2,4 triliun untuk perdagangan selama tahun ini. Mungkin itu dulu yang sebagai gambaran awal perdagangan kita untuk kemarin dan minggu lalu. Nanti mungkin ada yang lain yang kita bahas nanti sambil kita diskusi nanti dengan Mas Yusuf. Kalau misalnya kita lihat observasi dan data yang disampaikan oleh Mas Irfan tadi, termasuk juga beberapa sektor yang notabene mengalami penurunan dan sebagian juga mengalami pertumbuhan untuk perdagangan kemarin. Untuk hari ini seperti apa analisa Mas melihat perdagangan kita? Baik, kalau untuk hari ini dari analis kami yang dikeluarkan pagi ini, saya kira indeks kita diprediksi bergerak mixed atau cenderung melemah terbatas, di mana kalau kita lihat saat ini indeks masih menguji di level 6.700 dan berada di level resisten 6.700 beli. Secara teknikal kalau dilihat dari indikator MACD-nya itu masih mengalami positif menguat, dan secara stochastik itu masih berada di area netral menguat. Jadi namun kalau dilihat dari sisi kenaikan dari penurunan kemarin itu
saya kira indeks kita masih belum bisa menembus di level 6.700 ya Bli, karena saat ini penutupan kemarin itu berada di area 6.690. Namun kalau dilihat dari moving average 5 hari ke belakang itu masih di atas harga kita, yaitu di 6.690. Saya kira untuk hari ini kemungkinan indeks kita mungkin bergerak di area 6.680 sampai 6.720 Bli. Dan adapun rekomendasi dari analis kami untuk hari ini yaitu ada Adaro trading buy di trading range di area 2.310 sampai 2.480. Terus ada TINS di mana bisa di buy on weakness dengan trading range-nya itu 1385 sampai 1440. Terus ada AGII buy on reversal di area trading range 1480 1590. Dan untuk Medco ini rekomendasi sell ya Bli, di mana trading range-nya itu 474 sampai 498. Dan ada ERA trading sell di range area 545 sampai 590 Bli. Untuk hari ini memang kemungkinan indeks kita cenderung melemah terbatas Bli. Dan kalau kita lihat memang saat ini indeks kita masih volatile ya Bli, di mana pengaruh dari pergerakan market ini masih dari normalisasi kebijakan The Fed, terutama di eksternal dan Omicron Bli. Di mana kalau kita lihat pernyataan kemarin The Fed cukup istilahnya hawkish, di mana kebijakannya itu mungkin lebih dipercepat lagi untuk kenaikan suku bunga di tahun ini Bli. Dan selain dari itu kasus Omicron yang kenaikannya juga cukup signifikan di Amerika ya, sehingga itu yang membuat jadi market di pasar keuangan cukup volatile pergerakannya Bli. Namun seperti yang dikatakan Pak Irfan tadi, secara domestik itu kita lihat net asing dalam minggu ini sudah mulai beli lagi, sehingga kami cukup optimis di minggu ini. Kemungkinan kalau misalnya indeks kita bisa melewati di area 6.700, mungkin bisa rally lagi atau mengalami all time high di minggu ini. Oke, kalau dalam perdagangan kemarin misalnya sektor kesehatan itu mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, 8%. Sementara di ada sektor teknologi yang mengalami penurunan juga dan 3,52%. Nah, untuk hari ini kalau misalnya kita berbicara secara sektoral ini, Mas Yusuf, seperti apa? Betul. Untuk hari ini secara sektoral kita masih kalau untuk bicara sektoral sih mungkin lebih ke depan ya Bli, dimana kalau yang saat ini rekomendasi kita masih di komoditi, yaitu di batu bara, karena kan kalau kita lihat saat ini berita-berita yang lagi masih hangat-hangatnya itu yaitu batu bara ya. Dan kalau kita lihat dari kenaikan komoditinya itu juga cukup signifikan ya, di mana kebijakan dari pemerintah itu cukup berpengaruh juga terhadap harga komoditi kita saat ini. Dan kalau untuk sektor lain itu ada konstruksi di mana kalau dilihat dari sektor konstruksi secara teknikal juga saham-saham konstruksi masih berada di area support ya, atau masih di area bawah. Dan sentimen yang mungkin jadi penopang konstruksi untuk tahun ini yaitu kebijakan dari pemerintah yaitu pembangunan ibu kota baru.
Saya kira itu. Dan kalau untuk secara jangka panjang mungkin bisa kita masih ke perbankan sih. Karena kan saat ini memang perbankan juga masih kalau dilihat dari pergerakannya masih mengalami sideways atau cenderung turun sih. Oke, kalau secara spesifik kita bahas ini saham-saham apa yang direkomendasikan dari beberapa sektor yang Mas Yusuf sampaikan tadi? Kalau untuk sektor saham-saham sektor saat ini kita ada yang saya rekomendasikan mungkin di BCA ya, BCA sama BRI kalau dari perbankan. Terus untuk sektor komoditi itu kita masih ada Adaro, PTBA, dan untuk konstruksi PTPP mungkin sama Wika ya. Saya kira itu kalau untuk dari 3 sektor itu kita masih lebih ke emiten-emiten yang jadi penopang di sektor itu. Mas Irfan, kalau misalnya kita lihat tadi juga kesehatannya cukup tinggi ini Baik. 1,78 ya kalau tidak salah 1,78%. Nah, kalau kita melihat berita di media massa menyebutkan di salah satu klaster saja di Jakarta itu terjadi peningkatan yang cukup signifikan itu terkait dengan kasus Omikron di situ yang positif. Nah, kira-kira apa dampaknya terhadap pergerakan pasar kita terkait dengan hal itu nih, Mas Irfan? Oke, jadi sebetulnya November tahun lalu kita tahu beberapa analis menganggap bahwa di Desember sampai dengan Februari tahun 2022 ya, Desember 2021 sampai dengan Februari 2022 ini harusnya kan masa perbaikan ekonomi gitu ya. Jadi orang mulai optimis sebetulnya di awal tahun itu bahwa kita mulai menuju perbaikan ekonomi setelah pandemi COVID-19 yang dimulai di 2020, Maret 2020. Namun ketika muncul isu, awalnya sih mengenai Omikron ya, tapi sekarang kita tahu bahwa sudah ada kasus pertama di Indonesia ya. Ini juga cukup mempengaruhi investor kita ya dari sisi domestik ya. Karena mungkin investor mungkin berkaca dari kasus pertama dari tahun 2020 kemarin ya, bahwa ketika kasus COVID-19 pertama masuk, apalagi berkaca di 2021 ada Delta sudah masuk dan penyebarannya cukup luas. Cuma mungkin yang perlu digarisbawahi adalah beberapa pihak menganggap bahwa kasus Omikron ini kan tidak semasif awalnya dengan Delta ya, karena pemerintah sudah mulai aware, sudah mulai bersiap, berbeda dengan Delta kemarin ya beliau. Makanya sudah ada informasi mengenai vaksin booster yang dianggap bisa menanggulangi gelombang ketiga ini Omikron. Tapi kita investor khususnya mungkin masih aware mungkin di bulan Januari sampai Februari ini apakah kasus Omikronnya berlanjut. Tapi ini sebetulnya kalau melihat dari apa yang teman-teman sekuritas baca adalah ini hanya jangka pendek sebetulnya ya, dampaknya buat market kita. Yang paling besar sebetulnya yang dikhawatirkan oleh market kita tadi sudah disebutkan oleh Mas Yusuf ya, mengenai tapering yang dipercepat. Kita tahu di bulan November The Fed sudah mengeluarkan kebijakan bahwa taperingnya akan mulai dipercepat dan mulai dilakukan di awal tahun ini ya. Tadi disampaikan bahwa kebijakan The Fed sudah mulai hawkish, artinya sudah mulai lebih agresif. Ini mungkin yang ditunggu juga oleh investor domestik maupun investor luar, bagaimana dampaknya dari perekonomian kita. Tapi kalau berkaca dari analisa teman-teman di sekuritas, termasuk mungkin Mas Yusuf tadi, bahwa beberapa analis masih optimis bahwa tahun ini IHSG harusnya sih akan lebih bagus. Bahkan kemarin ada beberapa pihak yang menganggap harusnya tahun ini targetnya di 7.100 sampai dengan 7.200. Artinya ada optimisme di sini. Tapi mungkin perlu diperhatikan oleh investor domestik kita bahwa di awal-awal ini secara jangka pendek mungkin sentimen-sentimen ini yang mempengaruhi market kita. Buat teman-teman yang trader ini penting karena mungkin dari sisi perdagangan, dari sisi range investasi mereka kan agak pendek. Jadi informasi-informasi terkait mengenai sentimen ini penting buat diperhatikan. Tapi buat yang mau menyimpan agak lama, perlu
perlu diketahui bahwa beberapa analis kita sebetulnya sudah mulai yakin, sudah mulai optimis bahwa harusnya sih tahun ini IHSG kita, pasar modal kita harusnya lebih baik dari tahun lalu. Mungkin seperti itu, Bli. Misalnya kita lihat seperti kebijakan The Fed, tapering dan lain sebagainya, otomatis kan artinya sudah berapa kali lah menghadapi hal tersebut. Ya. Kesiapan menghadapinya kan sudah ada. Jadi betul. itu juga masih perlu diwaspadai atau mengkhawatirkan bagi pergerakan pasar kita. Siap. Ya, mengenai itu pasti sudah lama kita bahas. Mungkin beberapa investor sudah mulai aware sebenarnya terhadap itu. Tapi kan kita tidak tahu setelah dilakukan tapering ini sudah berlanjut. Nanti kita lihat dampaknya akan seperti apa. Ya, investor juga pasti nunggu juga. Khususnya mungkin investor asing. Kalau domestik mungkin kita lebih aware-nya kalau kita lihat di penambahan kasus Omikron ini. Kita nanti akan lihat, kita kan tahu bahwa Kementerian Kesehatan mengumumkan bahwa nanti kita lihat dampaknya di bulan Februari apakah penambahannya cukup besar atau tidak, karena kasus pertamanya kan muncul kalau nggak salah di bulan Desember. Nanti kita lihat sebulan 2 bulan ke depan. Kalau dampaknya tidak sebesar Delta dan beberapa pihak menganggapnya tidak sebesar Delta, kasus Omikron ini ya, walaupun mungkin dari sisi banyaknya jumlah yang terdampak mungkin akan lebih besar, tapi mungkin yang parah seperti Delta yang sampai rumah sakitnya full itu mungkin tidak sebesar itu ya. Kemungkinan dampaknya ke market mungkin tidak sebesar pada saat Delta masuk ke Indonesia. Mungkin seperti itu, Bli. Tentu harapan kita bahwa dampaknya tidak akan sebesar itu ya, walaupun saya juga sempat menonton di berita itu yang menyatakan sebelum kita menyelesaikan Omikron ternyata sudah ada varian baru yang namanya Florona kalau tidak salah itu. Ya mudah-mudahan varian-varian baru juga Omikron dampaknya itu tidak sehebat Delta di gelombang kedua pandemi COVID-19, sehingga bisa merealisasikan pertumbuhan ekonomi ini yang diharapkan mulai dilakukan sejak awal tahun 2022. Kalau misalnya di awal tahun, tentu harus ada yang dilakukan untuk mengedukasi bagaimana investor kita, terutama investor pemula ini, Mas Irfan. Paling tidak semangat di tahun 2021 itu tetap terjaga sejak awal tahun 2022. Karena kalau misalnya kita berbicara masalah pertumbuhan investor di tahun 2021 itu kan cukup signifikan ini, Mas Irfan. Nah, sehingga harapan kita bisa bertahan atau bahkan terus ditingkatkan di tahun ini. Seperti apa yang dilakukan terutama oleh IDX ini, Mas Irfan? Oke, untuk tahun ini sebetulnya kita ada tagline baru, dulu kan kita dari 2014 ada tagline yuk nabung saham. Nah, untuk tahun ini bursa ada tagline baru, mungkin memperhatikan perkembangan investor kita yang lumayan signifikan ya. Jadi kita ada 3P sekarang, ada paham, punya pantau. Artinya ya sesuai dengan prinsipnya bursa, buat investor-investor pemula, ketika mereka ingin masuk ke pasar modal, mereka harus memahami dulu produknya. Setelah mereka paham, mereka ya lanjut ke langkah selanjutnya, memiliki ya, mulai bertransaksi, membeli sahamnya. Setelah mereka memiliki sahamnya, tetap harus dipantau. Ini mungkin yang jarang dilakukan oleh investor-investor pemula ya. Mereka cuma bahkan dari sisi pahamnya belum selesai nih, mereka langsung beli, setelah itu belum dipantau. Jadi kebanyakan cuma sampai memiliki atau bertransaksi. Nah, ketiga tagline ini mungkin sudah mulai digelarkan mulai tahun ini ya, ada 3P, paham, punya, pantau. Jadi kita harus memahami dulu produknya, setelah memahami produknya baru mungkin memiliki produknya, setelah memiliki produknya tetap harus dipantau. Nah, itu yang menjadi tagline kita untuk tahun ini. Jadi semua kegiatan edukasi nanti akan resource-nya nanti dari situ ya, dari ketiga tagline itu. Tujuan utama kita, investor kita harus lebih cerdas, harus memahami produk yang dia beli, tetap di akhir harus memantau produk yang dia beli. Harusnya sih di tahun ini kan di awal-awal sudah mulai masuk ke normalisasi sebetulnya, tapi kita tahu ya
mulai lagi ada kasus baru, tapi saya yakin tahun ini bursa dan kebijakan bursa sudah mulai sedikit demi sedikit untuk kembali di masa normal, walaupun mungkin tidak bisa senormal-normalnya sebelum pandemi ya, karena kan kita tahu kita sekarang sudah ada kebiasaan yang baru, makanya ada beberapa hal yang mungkin dari sisi perdagangan mungkin akan berubah, ya. Termasuk mungkin dari jam perdagangan yang dulu dipersingkat, mungkin sekarang sudah mulai dikaji lagi apakah akan kembali lagi ke keadaan normal. Mungkin seperti itu, Bli. Oke. Nah, kalau kita kaitkan dengan kita harus terus mengedukasi investor, terutama investor pemula ini, Mas Irfan, paham, punya, pantau. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan volume transaksi, nilai transaksi, khususnya untuk perdagangan hari Senin kemarin ini, ada tidak pengaruhnya itu? Karena kalau kita lihat nilai transaksi kan terbilang kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata untuk di tahun 2021, kan seperti itu. Nah, ini apa yang bisa dijelaskan terkait dengan hal itu? Oke, jadi karena tagline ini baru di launching sebetulnya tahun lalu, Bli, ya, jadi mungkin dampaknya belum bisa kita review, mungkin 6 bulan pertama nanti kita bisa review. Tapi kalau berkaca dari value transaksi, untuk kemarin memang angkanya di angka 10 triliun, Bli, ya. Di angka 10 triliun, tapi kalau kita melihat rata transaksi, kalau kita rata-ratakan dari awal tahun secara year to date sebetulnya angkanya di 13 triliun Bli, untuk tahun ini. Minggu lalu itu tepatnya untuk transaksi di minggu lalu di 13, saya lihat dulu Pak. Untuk minggu lalu di 13,27 triliun ya. Jadi untuk perdagangan di minggu lalu ya mirip-mirip dengan awal-awal perdagangan di tahun lalu. Tapi kan kemarin turun lagi di 10 triliun. Nanti kita lihat di minggu ini sampai dengan hari Jumat apakah masih tetap stagnan di angka 10 triliun atau mungkin bisa mencapai rata-rata transaksi kita di 13 triliun. Nah, ini juga yang mungkin yang menjadi perhatiannya bursa ya, karena kita kan tidak mau juga dari sisi transaksi besar, tapi transaksinya sifatnya yang herding behavior ya, orang-orang yang cuma ikut-ikutan. Jadi tujuan tagline 3P itu kan bukan hanya jumlah transaksi yang besar, tapi ada tanggung jawab dari investor kita ketika mereka membeli sahamnya, terbeli sahamnya. Jadi transaksi ini bisa terjaga terus, bisa termaintain terus. Jadi beda kalau misalnya orang-orang yang cuma FOMO ya, cuma ikut-ikutan beli dan mengalami kerugian misalnya, kan takutnya mereka tidak mau mencoba lagi. Jadi salah satu tujuan dari tagline-nya bursa juga itu ya buat menjaga dari sisi transaksi juga ya lebih baik juga ke depannya, bukan hanya melonjak di awal nanti di akhir-akhir akan mengalami decline. Jadi salah satu tujuannya juga itu Bli ya. Walaupun sebetulnya dari berkaca dari beberapa hari ini perdagangannya masih aktif-aktif saja, tapi kan kalau berkaca beberapa tahun terakhir memang di awal-awal tahun agak ramai. Biasanya sih di bulan Maret, Mei itu biasanya kan sudah ada mulai penurunan ya, apalagi masuk bulan puasa itu ya, bulan Ramadan biasanya mungkin sudah ada decline. Nah itu juga bisa menjadi perhatian investor kita bahwa di waktu-waktu tertentu memang dari sisi transaksi kita mungkin pasti akan mengalami penurunan Bli. Artinya sudah terus tahunan lah seperti itu ya, di awal tahun bagaimana kondisinya, pertengahan tahun, kemudian di akhir tahun. Baik, Mas Yusuf, terakhir apa yang bisa disampaikan terkait dengan obrolan kita kali ini? Ya, sama seperti yang Pak Irfan katakan ya, untuk para pemula mungkin kalau misalnya mau investasi di pasar modal, saya kira bisa ilmunya lebih diperdalam dulu sehingga nggak ikut-ikutan seperti yang Pak Irfan tadi katakan, karena kan banyak itu investor pemula yang saat ini ya kalau dilihat, apalagi kan market saat ini memang dari kenaikan market itu kebanyakan saham-saham kecil ya Pak. Jadi memang rata-rata, apalagi kalau kita lihat dari kenaikan saham-saham kecil ini memang cukup signifikan. Namun kalau dilihat dari volatilitasnya ini juga cukup tinggi juga ya. Sehingga kalau misalnya untuk para pemula
membeli saham yang mereka tidak ketahui, ini bisa jadi bumerang dari para investor pemula ini, sehingga mungkin bisa jadi efek jerah ya, sehingga para investor ini mungkin pemikirannya mungkin ini saham seperti ini, kalau kita masuk nggak seperti ini dari edukasinya, cara edukasinya. Jadi saya kira untuk investor pemula mungkin harus lebih diketahui dulu. Kalau misalnya untuk mau membeli, ketahui dulu perusahaannya, apa yang ingin dibeli, dan terutama dari sisi fundamental dan teknikal. Dan yang terpenting itu mungkin profil dari resiko kita ya, atau kita harus kenali dulu seperti apa profil resiko kita yang mungkin bisa kita terima dari investasi di saham ini. Saya kira itu dan untuk para trader ya, kemungkinan mungkin saat ini indeks sudah cukup bagus ya. Kalau kita lihat hari ini indeks sudah buka dan sudah mengalami kenaikan ya di sekitar 0,20%, dan saat ini sedang menguji di level 6.700. Kalau misalnya indeks kita bisa bertahan di 6.700, saya kira untuk trading di area harga 6.700 itu kemungkinan cukup bagus ya untuk para trader, terutama di saham-saham komoditi yang saat ini mungkin jadi penopang indeks kita saat ini, yaitu saham-saham komoditi, terutama di batu bara. Apalagi ada kebijakan pemerintah itu tadi ya, seperti yang Mas sampaikan, membuat harga batu bara itu melejit tinggi. Betul, saya kira itu dampaknya mungkin cukup signifikan ya, Bli. Baik, terima kasih Mas Yusuf, Mas Irfan. Walaupun kita tahu bahwa untuk betul-betul kita bisa memahami berinvestasi di pasar modal itu butuh waktu yang lama, tapi paling tidak saat ini kan bisa sedikit dipercepat karena banyak sekali materi-materi atau media-media yang bisa kita akses untuk bagaimana kita bisa belajar saham lebih cepat lagi, kan seperti itu ya. Betul. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Irfan, Mas Yusuf, bincang-bincangnya, dan tentu ini sangat bermanfaat untuk sahabat bisnis Sulawesi, sobat IDX, dan juga teman-teman dari BRI dan Universitas. Sekali lagi terima kasih, kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Irfan. Terima kasih Mas Yusuf.